Faslun faslun fi bayan fadli salatil jamaah. Selanjutnya ini bab berhubungan dengan bab sebelumnya, yaitu tentang salat berjamaah. Wa fadlu salatil jamaati 'azimun. Nah, lalu jar musannif Imam Az-Zahabi, fadilah keutamaan sembahyang berjamaah azimun, besar, agung. Kama fi tafsir qaulihi ta'ala, sebagaimana tafsir dari ayat Al-Qur'an. Ini surah Al-Anbiya ayat 105. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Innahum al-musalluna as-salawatil khams fil jamaah. Ibadiyas salihun di sini maksudnya adalah al-musallun, orang-orang yang salat as-salawatil khams, salat 5 waktu, fil jamaah, dalam berjamaah. Wa fi qoulihi ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ay khutahum. Wa fi sahih, ini diriwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi, siapa yang bertaharah, bersuci, ini bisa mandi, bisa wudu, fi baitihi, di rumah, thumma masya ila baitin buyutillah, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, langgar, musola, masjid, di rumah sudah taharah, entah wudu, mandi, gitu. Lalu pergi ke masjid, liyak dia faridatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban dari Allah. Kanat khutuwatuhu ihdahuma hatta huttu khati'ah. Kanat khutuwatuhu adalah langkahnya, ihdahuma tahuttu khati'atan, salah satunya itu menghapus satu dosa, selangkah sebelum dosa. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah satunya mengangkat derajat. Jadi di dalam hadis ini berjalan bang lah. Kalau nyakada berjalan bang, mungkin aja. Nah, itu. Karena pahala itu Allah, terserah Allah Ta'ala. Cuma kalau ini secara literal, tekstual, ini berjalan, bergeraklah menuju, nah itu bisa sebenarnya. Kalau secara umum sebuting langkah itu penghapus dosa, sebutingnya mengangkat derajat. Manusia itu terdiri dari berbagai macam jenis manusia. Nah, ada nabi-nabi, ada sahabat, ada para wali-wali, ada orang soleh, ada orang awam. Orang-orang ini memiliki pangkat masing-masing di sisi Allah. Nah, lalu ada juga yang ngarannya mungkin musibah, pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan bagi manusia, bisa garing, musibah, dan macam-macam. Bagi orang, mungkin orang beriman biasa, ketika dapat ketika garing atau dapat musibah, itu bisa jadi penghapus dosa. Nah, tapi ada juga orang-orang soleh memiliki pangkat di sisi Allah Ta'ala, dapat musibah juga. Cuma ini musibahnya bukan untuk menghapus dosa, bisa jadi mengangkat derajat beliau. Itu beda dah. Jadi walaupun kasusnya sama, tapi yang satu untuk menghapus dosa, yang satu untuk meninggikan derajat. Nah, orang yang berjalan ke masjid, satu langkahnya itu menghapus dosa,
langkah sebutingnya mengangkat derajat. Derajat di sisi Allah Ta'ala ini kada kelihatan. Yang berhubungan dengan hadis derajat ini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin la yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat bentuk rupa fisik. Tapi apa? Allah Ta'ala ila qulubikum, melihat kepada hati. Artinya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengangkat derajat itu ya itu orang-orang tertentu yang Allah angkat derajatnya. Karena kita manusia ada tahu posisinya itu bagaimana. Salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu dapat instruksi Nabi, pesan kepada Nabi, pesan dari Nabi. Nah itu, bila tetamu Uwais Al-Qarni minta doakan. Setelah beberapa tahun dapat pesan dari Nabi Muhammad ini, Sayyidina Umar selalu mencari orangnya dari Yaman. Jadi bilanya ada jamaah haji dari Yaman, sintakone empat ke Uwais ada. Sampai ada satu momen di mana waktu Sayyidina Umar takon, ada sampai ngarannya Uwais sampai ke Makkah anak haji, adakah? Ada aja. Mana orangnya? Tuh di belakang manuakan ternak kami. Akhirnya Sayyidina Umar datangi bepadah, Nabi kirim bilanya tetamu Uwais, mintakan doa. Jadi minta doakan nantian. Uwaisnya kan tahajud kayak doakan. Aku ini kayak orang biasa aja. Nah, akhirnya Uwais mendoakan, Sayyidina Umar menyuruh Sayyidina Ali minta ya juga doakan juga. Akhirnya Sayyidina hilang Uwaisnya. Hilang itu bukan berarti hilang tenaga magic super penyihir itu lain. Cuma maksudnya imbah Sayyidina Umar minta doakan, Sayyidina berjauh, kayak orang ada beparak. Nah, kada nak tahu, kada terkenal. Nah, Uwais Al-Qarni ini beriman di masa Rasulullah, kada sampat tetamu Rasulullah. Tapi Rasulullah malah menyuruh Sayyidina Umar minta doa lawan orang ini, berartinya istimewa. Istimewanya di mana? Apakah di sisi manusia? Kada. Istimewanya bagi penduduk langit. Majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Nah, ini yang tarfa'u darajah. Derajatnya Uwais ini berarti termasuk tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi fadilahnya kalau ke masjid nih atau ke langgar. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu alladhi shalla fi. Apabila dia salat, maka lam tazalil malaikah, senantiasa malaikat tusalli alaihi. Tusalli alaihi ini bisa mendoakan maksudnya. Madama fi musallah, selama di tempat sembahyangnya, alladzi shalla fihi, yang sembahyang. Jadilah sekalinya kalau dari rumah siap-siap dan mandi atau wudu atau tulak ke masjid, ke langgar, musola sama sampai malaikat memberikan doa, mendoakan kepada orang ini mulainya start sembahyang. Berarti orang masbuk Allahu Akbar berarti mulai situ. Nah, doanya kayak apa gerang? Doa malaikat ini mantap benar. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini lain doa gesan meninggal ada. Doanya bagus. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Malam yu'zi fihi au yuhditsu fihi. Selama yu'zi itu mungkin artinya menyiksa, mengganggu. Au yuhditsu fihi, berhadas.
Jadi salah satu fadilah sholat di musola di masjid atau berjamaah itu mendapatkan doa dari malaikat. Doanya bagaimana? Ya tadi, ya Allah ampunilah dosanya, berilah rahmat. Maka semakin rancak sembahyang berjemaah ke masjid, semakin rancak dapat doa dari malaikat. Sederhana aja ini, tapi pahalanya luar biasa. Nah, lalu di riwayat lain, riwayat Imam Muslim, waqala sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala dullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah aku beritahukan, aku tunjukkan sesuatu yang akan membuat Allah Ta'ala menghapus dosa, wa yarfa'u bihi ad-darajat, mengangkat derajat. Dosa dihapus, derajat diangkat. Dosa dihapus, pangkat benaik. Qalu bala ya Rasulullah, inggih kami hendak tahu ya Rasulullah. Isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu saat kondisi tidak menyenangkan. Wa kasratul khutwa ilal masajid, banyak langkah ke masjid. Hadisnya kayak inilah. Wa intidharus sholati ba'da shalah, dan menunggu salat sesudah salat. Tuntung sampai maghrib santai madang isya. Nah, ini duduk mendengar ilmu sambil mahdangi sembahyang isya masuk kategori hadis ini. Intidharus shalah ba'da shalah. Fadzalikumur ribat. Nah, fadzalikumur ribat itu maksudnya adalah ismu isyarah yadullu ala ba'd manzilatil musyar ilaih. War ribat al jihad ay thawabu hadhihi ka thawabil jihad. Maka pahala yang tadi itu kayak pahala jihad, maksudnya bergerak. Isbaghul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu saat kondisi tidak menyenangkan. Kalau di sini contohnya kat tawaddu'i bil ma'il barid fi syita au 'inda alamil jism. Kayak berwudu sempurna bujur-bujur waktu musim dingin. Kayak itu. Atau lagi garing, wudunya bujur-bujur. Nah, itu mendapatkan pahala kayak jihad. Dosa diampuni, derajat pangkat naik. Nah, itu. Kalau di wadah kita alal makarih. Alal makarih ini sesuatu tidak disukai. Musim dingin. Wadah kita ini musim dingin bujur-bujur, musim dingin. Kayak di negara ada musim dinginnya, ya kada sama. Derajatnya kada sama. Kurang bisa sampai 0 derajat. Pada kita kan tidak sampai itu. Cuma yang jelas apapun kondisinya, atau yang kondisi kedua ini kan au inda alamil jism, atau saat tubuh lagi sakit dan sulit kena air, bermasalah. Nah, tapi tetap dipaksanya berwudu, maka masuk dalam kategori isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dosa dihapus, derajat menaik. Nah, ini penting. Lalu yang dosa besar berikutnya, ini tadi kan fadilah yang berjamaah ini berhubungan lawan pertemuan sebelumnya tentang sholat jamaah dan sholat Jumat. Bahaya bagi yang melalaikannya. Nah, lalu lanjut lagi, dosa al-kabiratu sabihah wasitun, dosa besar yang ke-67, al-idraru fil wasiyah. Idrar ini memberikan mudarat, kesulitan di wasiat. Nah, kayak pegerang. Qala ta'ala min ba'di wasiyatin yusabiha aw dainin ghaira mudhar. Ay ghairu madkhalid darar 'ala al-warthah wa huwa yusi bidainin laysani. Yuridu bidzalika darar al-warthah.
famanallahu minhu. Wa qala ta'ala wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Qala Ibnu Abbas yuridu ma halallahu min faraidihi fil miras wa man yuti'illah wa rasulah fi sya'nil mawaris yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim wa man ya'sillah wa rasulahu. Nah, lalu jar Ibnu Abbas man lam yardo bi qismillahi hududahu is wa yata'addu ma qala Allah ta'ala yudkhilhu naran wa qala al-qalbi yani bi yakfuru bi qismatillahi al-mawaris wa yata'adda hududahu istihlalan yudkhilhu naran khalidun fiha wa lahu 'adzabun muhin. Al-idrar fil wasiat di sini adalah tentang hukum orang yang memberikan wasiat tapi hasil wasiatnya itu menyulitkan, mengalihi mulah problem ahli waris. Nah, itu problemnya apa gerang? Nah, problemnya adalah dengan wasiat ini mensiasati supaya hukum Allah kawa diakali. Apa hukum Allahnya? Ilmu faraid. Jadinya wasiat supaya ilmu faraid waktu meninggal kada kawa dipakai. Nah, itu idrar ngarannya fil wasiyah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula awil mar'ata la ya'malu bi ta'atillah sittina sanatan thumma yahduruha al-maut fayudarrani fil wasiyah fatajibu lahuma an-nar. Ini hadisnya agak keras. Ini riwayat Said bin Mansur, Imam Nasa'i juga. Innar rajula, sungguhnya laki-laki awil mar'ah atau perempuan, la ya'malu bi ta'atillah sittina sanatan. Dia melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala sittina sanatan 60 tahun. Lalu apa? Tsumma yahduruhu ma'al maut, kemudian hadir maut, sakaratul maut maksudnya. Meninggal tuh lah. Fayudarrani fil wasiyah. Nah, sekalinya nang orang ini sidin ini nah, sidin berdua ini nah. Ini kan masih diimbai, Bang. Contoh aja nih. Sekalinya bersekongkol untuk membuat sebuah wasiat supaya apa? Ahli waris jadi mudarat, dapat mudarat. Fatajibu lahuma an-nar. Maka ke neraka. Nah, ini kan berhubungan dengan dosa besar. Artinya bila menggaulkan ini dapat dosa besar. Mimba diwasiyatin yusabiha udainin ghaira mudhar. Di riwayat lain ini riwayat Ibnu Wajah. Man farra min mirasi warisin qata Allah mirasahu minal jannah. Siapa yang lari daripada mewariskan kepada pewaris, kata Allah mirasahu minal jannah, telah potong warisannya di surga. Maksudnya bergerak. Sambungannya masih ada hubungannya. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Innallaha qad ata kulli haqqin haqqah fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan yang memilih hak itu sesuai haknya, fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kayak ini. Setiap aktivitas kita itu selalu ada hukumnya, sudah diatur oleh agama. Dari bangun guring sampai guring lagi kan diatur. Nah, peraturannya ini ada yang berhubungan dengan yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram, dan yang boleh. Misalnya aturan paling sederhana, bila sampai jamnya laksanakan sholat 5 kali dalam sehari sesuai waktunya. Itu aturan. Jangan makan binatang yang diharamkan. Apa-apa binatangnya, anjing, babi, yang bertaring, itu yang beracun jelas dah. Bercakar, bakwa, itu aturan. Nah,
Termasuk yang ini kenapa jadi perhatian lebih, aturan tentang pembagian harta kalau ada yang meninggal. Ini berhubungan lawan bab muamalah sejujurnya. Muamalah ini kan bab mengatur transaksi manusia, bagaimana cara mendapatkan barang itu halal. Misalnya banyu, bagaimana cara mendapatkan banyu ini ke warung menukar, itu caranya. Halal tuh berarti lah jadi halal karena didapatkan dengan cara yang halal, bujur sesuai agama. Tapi bilanya ada yang dapat banyu ini caranya mencuntan banyu, ambilnya kalau pada, maka secara aturan ini menggawe dosa. Itu peraturannya. Nah, dalam hukum Al-Quran ada ngarannya ilmu faraid warisan, cara membagi warisan. Sudah ada peraturannya, ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat berapa. Di antara manusia itu, manusia yang banyaknya, ada yang berusaha mengakali aturan yang sudah Allah ulah. Apa itu? Aturan ahli waris dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa. Ilmu faraid ini ada agar harta itu benar-benar diberikan kepada yang layak, yang sesuai. Ilmu waris itu tujuannya. Tapi kalau yang di bab kita al-idrar fil wasiyah, ada segelintir orang yang mengakali ilmu waris ini dengan berwasiat, sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah ahli waris jadi dapat kerugian gara-gara wasiatnya. Makanya dalam hadis yang Imam Tirmidzi tadi, innallaha qad ata kulli syai'in haqqah. Allah Ta'ala memberikan setiap sesuatu itu sesuai haknya. Fala wasiyata li waris, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Misalnya kayak ini, anak sidin lakian lawan binian, 3 lah, anggap 3 anak sidin, binian 2 lakian sikong. Dalam ilmu waris, kalau anak itu ada 3, 1 laki-laki 2 orang perempuan, maka rumusnya sangat sederhana. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki itu 2 bagian lebih banyak daripada perempuan. Karena kan laki-laki itu secara umum tulang punggung keluarga. Sehingga dalam pembagian harta ini lebih banyak sudut pandangnya tuh itu. Nah, berarti dalam ilmu waris, kalau ada 3 orang anak, 1 laki-laki 2 orang perempuan, maka laki-laki ini akan dapat paling banyak. Ini anggap kuitannya si sesikong lagi yang meninggal tuh. Nah, satu yang dipastikan, harta dari orang tua mereka itu semuanya jatuh kepada mereka bertiga. Itu jelas. Kenapa? Karena ada lakian jadi asobah, mengambil sisa seberatan. Lalu yang kedua, ketika harta itu gesan berataan, apakah laki-laki dan perempuan itu sama? Sama bagiannya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagian. Maka rumusnya adalah kalau duitnya itu 4 miliar, laki-laki dapat 2 miliar, perempuan masing-masing dapat 1 miliar. Sudah. Ini rumus faraid sederhana. Tetapi ketika ada orang yang dalam hadis tadi yang fayudarrani fil wasiyah, atau yang lain, maka yang ditunggu kalau dalam hadis ini fatajibu alaihin nar, wajib kuitannya ke neraka karena mengakali tadi. Kayak apa cara mengakalinya? Kayak ini. Itu kan yang lakian atau ini dapat 2 miliar, binian masing-masing dapat 1 miliar. Nang kuitannya nih entah kayak apa. Kada hendak nang itu. Walhasil pas lagi parak meninggal,
ya mungkin di ICU lah, tapi masih sadar lah, mengiol pengacara. Harta aku tuh lah aja, jadi sudah dihitung juga, emang 4 miliar itu, kayaknya banyak yang meninggal, wasiatnya, tolong catatan, hitam dan putih, 3 miliarnya, tolong bagiakan ke panti asuhan. Itu sudah tanda tangan pengacara miskin. Sesudah meninggal, sekalinya sudah meninggal, neng anak ini kan sudah siap dah ngitung-hitung, wah dapat seini menurut ilmu waris. Sekalinya pas sudah nak dibagi, ujar pengacara, kuitan buhan pian wasiat bahwasanya 3 miliarnya gesan panti asuhan. Kayaknya apakah memberi panti asuhan itu baik? Jelas, ada masalah tuh. Jelas baik, dah ada masalah. Masalahnya adalah wasiat itu boleh batasnya jangan lebih dari 1/3. Silakan ya berwasiat, tapi tidak boleh lebih daripada 1/3. Sidin ini menyumbang lebih daripada 1/3, satu. Lalu yang kedua, melegalkan pelanggaran itu dengan mengirim pengacara. Ya pengacaranya sehingga yang sidin gawi ini legal secara hukum perdata. Nggak dia apa-apain. Nah, jakanya muntung aja, nah anak lu bisa-bisa aja gitu. Tapi karena sudah nak itu, kalau udah apa-apain, akhirnya anak baempat ini dapat semiliar bagi anak baempat anak bertiga. Semiliar ini bagi bertiga. Rumusnya binian satu bagian, lakian 2 bagian, jadi dianggap 4 kepala. Jadi semiliar bagi 4. Berarti yang binian itu berdua dapat masing-masing 2,5, 250 juta, masing-masing 50 juta, lakiannya dapat 500 juta. Nah ini idror kepada ahli waris. Aturannya dapat lebih daripada itu idror. Ya. Tadi pembagian warisnya. Ya. Memang kalau secara agama